Oke deh. Mungkin aku buka dulu kegiatan pada pagi ya teman ya, pagi menuju siang pada hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi, Kak. Wih, alhamdulillah. Bagus banget nih. Oke, gimana teman-teman kabarnya eh, setelah liburan mungkin ya, hitungannya liburan Ramadan gitu, Ramadan, liburan Lebaran, kok Ramadan sih, liburan Lebaran. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Semoga yang sakit semoga yang sakit disembuhkan, cepat disembuhkan penyakitnya gitu, ya, cepat diangkat penyakitnya. Dari liburan Kak tadinya, ya berarti, oh iya ya, belajar ya. Semangat ya teman-teman, mungkin beberapa ada yang liburannya sambil belajar gitu ya, ada juga yang beberapa yang kayak, ah, pokoknya mungkin beberapa. Kenapa nggak liburan? Oh nenek sakit. Di rumah nenek atau apa nenek di rumah kamu? Jadi ya semoga yang belum bisa liburan next. Karena kan nanti bulan Mei ini kan April, bentar lagi kan Mei ini banyak liburannya gitu ya. Ada ada hari Nyepi gitu, Nyepi sama Waisak ya kalau nggak salah. Bukan Nyepi, Waisak sama Isa, kenaikan Isa masih atau apa ya aku lupa. Pokoknya ada gitu. Jadi Mei nanti juga banyak liburan. Jadi teman-teman boleh memanfaatkan liburannya dengan cara healing mungkin ya. Kan nanti kita belajar tuh healing atau mungkin belajar tipis-tipis lah ya, healing belajar. Nyepi kak, udah kak. Mantap. Oh iya Nyepi udah. Aku lupa apa gitu. Ada 2 kali gitu di Jumat, Jumat Sabtu, Jumat Sabtu. Jadi teman-teman boleh dimanfaatkan liburannya. Oke deh, mungkin sekarang kita waktunya belajar-belajar santai dulu gitu ya. Sekarang belajar matematika. Aku mungkin izin share screen dulu sebentar. Share screen ya. Salah. King. Hmm, Oke. Oke. Untuk pertama, untuk awal kita bakal belajar aritmatika. Mungkin aku sebelumnya kayak kurang gitu ya, kurang ngebahas kayak materi tentang apa. Jadi sekarang kita bakal belajar aritmatika. Aritmatika itu nanti hmm, langsung contoh soal aja ya. Satu soal dulu aja. Jadi nanti kita bahasnya di eh, contoh soal aja gitu biar mengefisiensikan waktu. Oke, mungkin aku mau bahas soal nomor. Yang enak nomor berapa ya? Ini penting masih ada alamat. Oh iya benar. Coba lihat. Coba aku masukin soal. Wah, lumayan. Yang itu gampang nih kayaknya. Oh enggak deh, kayaknya harus butuh jelasin dulu soalnya di latihan soal nggak ada yang penjelasan santai gitu. Nah, mungkin sebelumnya aku mau ngejelasin dulu gitu ya tentang barisan aritmatika. Mungkin teman-teman udah kayak sering dengar gitu kayak barisan atau deret, tapi tapi kayak barisan deret itu terbagi menjadi dua gitu ya. Barisan aritmatika sama geometri. Kalau aritmatika itu, hmm, 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 aritmatika, aritmatika nih, informatika, aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu eh, biasanya yang teman-teman tahu gitu ya. Itu tuh selisihnya eh, adalah, aku mungkin kasih penjelasan dulu gitu. Adalah, biar enak jelasin. Barisan yang selisih dua suku berurutannya tetap. Nah, dua suku berurutannya selalu tetap. Nah, jadi itu aritmatika itu suatu sukunya itu pasti apa ya? Bilangannya selalu tetap gitu, ditambah ditambah ditambah. Contoh misalnya
ini dibilangnya aritmatika nih. Misalnya 2, 4, apa kita dulu deh, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini itu kan bilangan yang selalu eh, apa namanya, selalu tetap gitu ya. Misalnya ini kelipatan pasti 2, ini kelipatan 2, ini kelipatan 2. Nah, ini tuh didapat dari mana sih? Nah, ini tuh didapat dari ini. Itu yang 2 itu kita bisa sebut sebagai A. A itu atau nilai awal gitu ya. A atau nilai awal. Nilai awal. Nah, terus 2 ini apa sih? Dua ini apa sih? Dua ini bisa kita sebut sebagai B atau biasa teman-teman kenal itu beda. Jadi ngafalannya itu kayak A aja. A itu awal, berarti nilai awal. B itu beda, berarti ya bedanya berapa gitu. Bedanya dua, dua, dua. Jadi sampai kecepatan dua. Terus ada juga U itu suku keberapa bisa dicari nih sampai UN. Nah, UN. UN itu berarti sampai suku ke N gitu. U itu suku N. Suku ke N. Jadi biasanya tuh teman-teman misalnya ini nih. Misalnya ini tuh berapa? Ini tuh eh, S3 karena suku ketiga ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Jadi kita sebut S3. Terus suku ketiga. Oke, kurang lebih kayak gitu sih untuk aritmatika. Terus kalau deretnya itu kalau ah, barisan itu suatu barisan aja, tapi kalau deretnya itu jumlah dari barisannya. Misalnya barisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kan kita ngitungnya lama misalnya kayak gini. Misalnya satu, mana sih? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 100 gitu ya. Nah, itu kan teman-teman kalau misalnya nyari nilai jumlahnya itu jumlah dari 1 sampai 100 kan lama. Nah, itu ada rumusnya. Bentar, aku mau ngerumusin yang ini dulu, yang barisan dulu. Rumus yang barisan itu, rumusnya itu ada saya selalu usul, cuman takut panjang gitu yang jelasin. Jadi, aku mau ngejelasin gitu. Rumus itu UN atau suku ke N-nya, kita nanti nyari suku ke N-nya itu nilainya berapa. Pakai rumus, kalau aku rumusnya A plus B N-1. Tapi ada juga uh, rumusnya kayak di buku gitu ya. Atau sama aja sih sebenarnya, cuma beda peletakan doang. A plus N-1. Nah, kalau di buku tuh rumusnya ini. Ini di buku. Rumus. Tapi kalau aku biasanya pakai rumusnya ini sama aja sih sebenarnya. Nah, ini sama. Untuk untuk rumusnya itu untuk nyari UN. Aku mungkin kuningin dulu biar teman-teman notice. Tip, tip, nah, dan notice. Oke. Nah, untuk nyari kayak gini kan kita teman-teman pasti bingung ya untuk nyari jumlahnya itu berapa. Untuk jumlahnya sendiri itu ada eh, rumusnya juga gitu ya. Misalnya jumlah suku ke 100 gitu. Berarti S100 kan. Nah, kita pakai rumus SN dulu. SN itu berapa rumusnya? Rumusnya itu N per 2, 2A. Tapi oh ya bisa sih. Plus N-1 B. Ini kalau misalnya belum diketahui, ini rumus rumus jika jika UN-nya belum diketahui. Jika UN belum diketahui. Nah, tapi kalau misalnya UN-nya diketahui, rumusnya apa? Kalau misalnya UN-nya diketahui, kita bisa pakai rumus lebih cepat lagi gitu ya. Tinggal A plus UN. Karena UN-nya kita ketahui. Jika UN diketahui. Nah, aku pengen dulu rumus. Ini S100 nanti bisa dimasukin tinggal S100, tapi awalnya belum ada. Jadi nanti kita coba contoh-contoh soal. Oke, mungkin aku mau lanjut ke
geometri. Kalau geometri itu bedanya kelipatannya tuh ada aturan gitu. Aturannya tapi pangkat, bedanya kali, kali berkali-kali lipat. Gimana ya contohnya? Lanjut ke geometri. Ini satu aku dulu deh. Toto bisa bingung topiknya apa. Nah, geometri itu lebih ke kelipatan. Misalnya nih ya. Jadi yang aritmatika udah bagus nih. Nah, misalnya kelipatannya itu gini. Sama kayak tadi gitu ya. Dua. Tapi kelipatannya itu lengkapnya per kali gitu. Mungkin awalnya dua, empat, empat, berarti jadi delapan. Lengkap delapan, lengkap delapan. Jadi benar delapan, 16. Lengkapnya 16 lagi. 32. Nah, ini tuh nilai ini tuh dari mana? Ini kan nilai awal nih. A. Ini A. Sama ya nilai awal gitu. Nah, terus yang ini tuh bukan B tapi R. Kita teman-teman tahu itu bisa jadi namanya itu R. Atau biasa teman-teman tahu tuh rasio. Nah, rasio ini tuh empat ini dari mana sih? Dapat kita tahu ngebedain antara aritmatika dengan geometri itu gimana sih? Kalau geometri itu kelipatannya selalu tetap gitu. Tuh, dua suku berurutan tetap gitu kayak dua, 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 dua atau tiga, tiga, tiga atau mungkin dua, tiga, tiga atau gimana gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini dia tuh kelipatannya pangkat gitu. Misal ini kan empat kan dapat dari dua, ini kan dapat dari dua pangkat satu. Empatnya ini kan dapat dari dua pangkat dua, dua pangkat tiga, dua pangkat empat. Jadi bisa juga kelipatannya tiga pangkat atau mungkin setengah pangkat. Setengah pangkat kan satu, satu setengah, seperempat, seperdelapan, seper 16. Jadi kelipatannya dalam bentuk rasio atau pangkat, bukan dalam bentuk beda gitu. Tapi dalam bentuk rasio. Rasio tuh mana? Kalau teman-teman tahu lingkaran tuh kayak rasionya berapa? Nah, rumusnya juga ada. Mungkin kita bakal bahas di latihan soal. Oke, aku izin bikin soal dulu. Sebenarnya. Soalnya itu kita ambil soal nomor cing. Oke, ntar aku lihat dulu soalnya. Jika sudah selesai banyak. Nomor dua kayaknya seru deh. Iya seru kayaknya. Oke, kita bakal bahas nomor dua. Aku bikin itu semua. Sip. Nah, sutas tali yang panjangnya 110, kita ketahui 110 panjangnya, dipotong 10 bagian, sehingga panjang setiap bagian membentuk suku deret aritmatika berurutan. Nah, ini diketahui gitu ya, suku deret aritmatika. Soalnya kadang ada beberapa soal yang emang apa ya, nggak diketahui itu tuh deret aritmatika ataupun geometri. Jadi teman-teman harus buat deretnya dulu kayak kira, baru nanti teman-teman bisa tahu ini beda atau rasio atau gimana. Jika suku membentuk deret besaran adalah 20, maka selisih antara tiap potong tali adalah, ya, aku mungkin tulis di sini dia. Diketahui itu. Diketahui, ini kan aritmatika, terus jumlah potongan tali. Hmm, potongan tali. Nah, jumlah potongan talinya tuh ada eh, maaf, oke, 10 gitu ya. Berarti kita ketahui eh, N. 10 itu adalah N. Berarti N itu ada 10 gitu. Terus panjang talinya 110. 110 nah panjang tali 110 berarti ini tuh 110 tuh apa? 110 tuh berarti S10. S10. Se- S10 tuh gimana ya Bun, ya? Jumlah tali yang ke 10 nanti deh. Terus habis itu suku deret. Biar baca lagi nih. Jika suku deret terbesarnya adalah 20, suku deret terbesar ya. Nih, suku deret terbesar. Suku deret terbesar berarti
deret ke 10 karena barisan terbesar itu ada 10, berarti suku deret terbesar sama dengan 20. Em, jadi kita ketahui 20. Jadi 20 itu maksudnya gimana? Maksudnya tuh eh, titik-titik U1, U2, U3 berarti kayak sampai banyak gitu. U berapa sampai dengan UN, U10. U10-nya itu kan berarti nilainya kan U9. U9. Nah, sebenarnya gitu banget. U9. U10, nah ini U10. U10 itu kan berarti derajat terbesar 20. Nah, berarti di belakangnya ini kurang dari 20 gitu. Kita ketahui. Terus untuk panjang talinya 110. Nah, ini nanti totalnya jumlahnya nih. Tambahnya gitu, tambahnya. Tambah-tambahnya hasilnya itu 110. Pokoknya gimana caranya? Berarti berapa U1, U2, U3 sebelum-sebelumnya. Tapi panjang tali panjangnya 20. Tapi nanti semua totalnya itu UU-nya itu 110. Jadi berapa sih UU yang lainnya gitu? Yang ditanya itu apa sih? Lupa. Nah, maka selisih antara setiap potong berarti selisih ya. Selisih itu berarti bedanya. Bedanya itu berapa sih? Setiap bedanya berapa? Nanti kita bakal temu. Oke. eh, kita pakai rumus yang ini. Nanti nggak ada. Ini nih. Pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang ini. Tapi karena UN-nya udah diketahui, jadi pakai yang ini. UN-nya kan diketahui nih. Nih, ini UN ya. UN atau U10. UN. Sama dengan U10. UN-nya diketahui kan ya. Berarti kita bisa masukin gitu ya. UNS gitu UN. Pakai rumus ini kan SN-nya. SN. Nah, tadi kan rumusnya SN. Kok nggak jawab? Ditanya dulu, please. Sorry. Maaf. Ditanya. Nah, ditanyanya itu tadi tuh selisih. Selisih. Atau beda gitu. Bedanya berapa sih? Jawab dong. Cara nyari beda gimana? Dari ini yang diketahui, kita bisa pakai rumus SN dulu. SN itu kan sama dengan N per 2 A plus UN. SN itu kan kita tadi S10 ya. S10 sama dengan N-nya itu 10 berarti per 2 bagi A-nya itu kita belum ketahui ya. Kita ini mau nyari A-nya dulu, A-nya berapa dari sini. Plus UN. U berarti U10. Kita tinggal masukin U10-nya itu 20. S10-nya itu kan ada ya, ini 10. S10-nya kan plus 10. Masukin 110 sama dengan 10 bagi 2 itu 5. Hanya itu kita belum ketahui. Plus U10. U10-nya itu 20. Terus gimana lagi, Kak? Terus tinggal di eh, pakai kali pelangnya aja gitu ya. 110 sama dengan berarti 5A ditambah 5 kali 2 100. Berarti eh, 110 kurang kurang 100 sama dengan 5A. Berarti A sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2. Berarti A-nya 2. Udah kita ketahui, udah kita temuin A-nya 2. Habis A-nya 2 gimana? Habis A-nya 2, kan kita udah ketahuin A-nya 2. Eh, kita tinggal nyari bedanya gitu. Gimana caranya bedanya? Carinya dengan cara, nah, pakai UN. Rumus UN tadi. Ya, UN. Gimana sih UN? UN A plus B N min 1 ya. Nah, UN. Nah, yang udah diketahui itu kan U berapa ya? Misalnya U berapa gitu ya. Kan diketahui kan U10. Di sini kan tapi U10 sama nilai awal doang. Gak mungkin dong kita masih nilai awal gitu. Jadi kita masukin U10 sama dengan, kok 0? U10 sama dengan A-nya berapa sih? A-nya 2. B-nya berapa? Ya B lah. Belum kita ketahui karena kita nyari B-nya. N min 1. N-nya itu 10 berarti min 1.
10 1 kan 9, berarti langsung aja U10 sama dengan, U10 ada nilai ya, kenapa harus U10? U10 nilainya berapa? 20, sorry. 20, Mbak, sama dengan 2 ditambah 10 kurang 1, 10 kurang 1 kan 9. 9 kali B berarti 9B. 9B berarti 20 dikurang 2 sama dengan 9B. Berarti B sama dengan 18 per 9. Ya benar, 18 per 9. Sama dengan 2. Berarti kita ketahui eh, B-nya 2 gitu. Berarti ketemu B-nya 2. Bedanya 2. Selisih setiap ininya 2. Kalau nggak percaya, eh, kita cek dulu mungkin ya. Boleh deh. Dengan senang hati aku mengeceknya. Nilai awalnya 2. Nilai awalnya 2. 2. Lipatannya 2 nih. Ini kan U1 berarti ya. Sorry. Ini berarti kan U1. 2. Berarti kan bedanya 2. Berarti ini U2. Tinggal di 2 nih. 2. Nah, terus beda 2 lagi. Berarti 6 ya. U3. Beda 2 lagi berarti 8. U4. Woi, woi. Beda 2 lagi 10. U5. Beda 2 lagi 12. U6. Beda 2 lagi U14. 14. U7. Beda 2 lagi 16. U8. Cek banget tuh. Beda 2 lagi 18. U9. Beda 2 lagi 20. U10. Nah, bener kan? Berarti pada saat U10 dia nilainya 20. Kelipatannya itu bedanya 2 2 2 2 dan nilai awalnya itu 2. Berarti kita ketemu eh, jawabannya itu segini. Nah, teman-teman bisa buktiin emang bener Kak, jumlah dari 2 4 ditambahin semuanya gitu ya. Ditambahin terus. Itu hasilnya 110. Nanti teman-teman boleh cek sendiri. Nah, pasti hasilnya 110 pasti. Karena kalau enggak, kita ada kali itu. Karena pasti segini. Oke. Untuk soal nomor apa ini? Kita ada jawabannya dulu kan? Ya, ada tuh 2 cm. Berarti panjang talinya 2 cm terus. Panjang tali yang pertama 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, terus sampai 10 kali 20 cm. Oke, untuk soal nomor 2 ada yang mau ditanyain atau sudah cukup? Kalau udah cukup boleh teman-teman ketik C atau mungkin emot C C C C C cukup atau emot jempol. Kalau ada yang mau tanyain boleh ditanya langsung atau melalui chat juga boleh. Jangan teman-teman boleh. Gimana teman-teman? Aman gak teman-teman? Aman Kang? Oke, makasih Mas. Oke deh, karena mungkin hmm, udah aman gitu ya. Aku bakal nyari soalnya tentang geo lagi. Hmm, apa namanya? Aku bakal nyari yang soal lain gitu. Lanjut ke soal nomor. Ini kan tentang aritmatika. Lanjut geometri. Aku nulis geometri dulu. Nanti teman-teman bisa nanya kalau misalnya bingung nulis geometri lagi. Rumus geometri ini dia. Aku biasanya pakai rumus untuk geometri UN ya, rumus UN ya. Wait. Kok biru sih? Sorry. UN. Rumus UN untuk geometri itu aku pakai rumus. UN itu berarti suku ke N ya, suku ke N-nya aku pakai rumus
A kali R N min 1. Aku apalnya AR N min 1 gitu. Kalau misalnya apa namanya? Aritmatika kan UN-nya itu aku apalnya A plus B N min 1. Kalau misalnya SN itu N per 2 A plus UN kalau ketemu UN-nya. Kalau enggak ini masuk ke rumus yang atas. Kalau misalnya geometri pakai ini. SN-nya pakai yang SN-nya panjang nih. Aku nggak paham belum apa. Teman-teman tapi harus dapalin biar A enggak gini. Per A jadi kurang R pangkat N. Salah. Itu min R. Nah, iya, iya. Oh, apa paling yang satu lagi, Deng? Tahu A RN min 1 R min 1. Nah, gini, nah ini. Apa yang satu ini? Lebih enak RN min 1. Kuningin dulu sih. Tip. Nah, oh, ada juga rumus jumlah tak hingga. Karena kita bakal bahas itu nanti. Tak hingga. Itu rumusnya A per 1 min R. Ini jumlah kalau misalnya kecepatannya tak hingga gitu. Contohnya nanti aku kasih contoh. Mungkin untuk contoh-contoh yang ininya nanti teman-teman bisa kerjain latihan-latihan soal yang lainnya gitu ya buat biar teman-teman lebih paham lagi tentang materi geometri. Materi geometri, materi bahasan ya. Lanjut. Nah, ini tadi kan udah bahas soal tentang tali gitu ya. Jadi teman-teman, tali itu kan dalam kehidupan nyata gitu ya. Nah, bisa disebut dalam kehidupan nyata. Kalau misalnya soal nomor satu kan nggak bisa bisa sih, cuma misalnya ada perumpamaan kehidupan nyatanya lagi. Tapi kalau nomor dua kan udah sebatas tali gitu. Tali itu jadi kayak bisa. Nah, selanjutnya aku bakal nyontohin tentang yang di kehidupan nyata juga, yaitu tentang kecepatan orang berjalan. Kita baca dulu mungkin apa ya ceritanya gitu. Gimana sih terjadinya gitu ya. Bagaimana bisa kita nanti menghitung hal tersebut. Oke, mungkin kita bahas dulu, baca dulu. Seorang berjalan dengan kecepatan. Wah, oh cepat. Seorang berjalan dengan kecepatan 12 km per jam selama 1 jam pertama. Jadi pertama nih, pada selama 1 jam pertamanya 12 km per jam. Terus pada jam kedua kecepatannya berkurang nih, jadi sepertiganya. Demikian juga pada jam berikutnya kecepatan menjadi sepertiganya. Jadi eh, apa ya? Rasionya itu berkurang sepertiga. Jadi kayak udah sepertiga, di sepertigain lagi, di sepertigain lagi, di sepertigain lagi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah jarak terjauh yang ditempuh orang itu gitu selama perjalanan yang dapat ditempuh selama perjalanan. Oke, kita nulis dikit aja. Di, diketahui soal nomor diketahuinya itu berarti kan U1 ya. U1 U1 tuh U1 tuh kecepatan pertama udah ketahui deh benar. U1 kecepatan pertama atau kecepatan pertama itu. Udah diketahui 12 km per jam atau 12 aja gitu. Udah 12 km gue boleh. Terus di sini juga udah diketahui yang diketahui itu R. R atau rasionya itu berkurang sepertiga terus sepertiga 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 berarti kayak semakin lama semakin lambat itu jalan gitu. Karena berkurang sepertiganya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di nah, teman-teman mungkin di sini bingung gitu ya. Di sini pertanyaannya kan jarak terjauh yang ditempuh berarti jarak terjauhnya berapa gitu? Jarak terjauhnya berarti kapan dia berhenti karena suatu saat dia berhenti. Karena suatu saat dia bakal berkurang sih. Dia bakal berhenti karena kecepatannya kan 12 km per jam. Tapi berkurang sepertiga terus berkurang 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 berkurang. Berarti suatu saat dia bakal berhenti. Berarti yang ditanya bukan kecepatan dong, karena kecepatannya pasti bakal berhenti. Tapi yang ditanya jarak terjauhnya. Jadi pada saat jam berapa, jarak jauhnya berapa. Nah,
Ditanya berarti di sini tuh S tahingga. Jumlah jumlah yang ditempuh sama tahingga banyaknya. Nah, sebenarnya ini bisa pakai cara eh, logika gitu ya. Tapi aku bakal jelasin pakai cara matematis dulu yang ada di buku. Cara matematisnya itu kan jawab. Nanti apa pakai logika dulu ya? Pakai logika dulu aja deh. Pakai logika gitu ya. Aku mau coba jawab pakai logika. Logikanya kan U1-nya itu kan 12. Berarti U2-nya dikurang sepertiga dong. Dibagi sepertiga dong. Berarti otomatis bakal jadi dibagi. Berarti 4. 4. Selanjutnya bakal jadi dibagi sepertiga lagi. Itu nggak tuh? 4 per 3. 4 per 3 itu berapa? 4 per 3 nanti dibagi-bagi lagi. Nah, nanti bakal mendekati suatu titik. Bakal mendekati suatu jarak. Kita bisa pakai logika atau jawaban tercepat. Berarti kan ini kan jumlahnya semakin lama semakin kecil gitu ya. 1 3, 4 3, 4 3. Dikaliin, dibagiin aja weh berarti. Hmm, kok dikali, ya dikali sepertiga, dikali sepertiga. Dikali sepertiga berarti di sini 4 per 6 atau 4 per 6, 4 per 9. Dan seterusnya berarti ini kan berarti kan 1 4 per, 4 per 3 itu kan bisa jadi 1 1 per 3. Berarti 1 gitu. Ini kan 12 tambah 4 aja udah 12 tambah 4 udah 16. 16 tambah 1 17. Nah, nanti di sini bakal nambah mendekati 1 sampai pas dia 0 itu nambah 1 jadi kayak yang udah 17,3. Ini kan udah 49. Nanti bakal mendekati angka di sini aja. Logika jawab cepat gitu. Berarti di sini kan yang dekat sama 17 cuma 18. Berarti jawabannya 18. Nah, itu cara cepat ya. Cara cepat maksudnya cara logika. Gak usah pakai rumus, tapi kita bisa pakai rumus. Coba kita hitung ya pakai rumus. Kalau pakai rumus gimana? Rumusnya itu kalau yang tahingga, mana sih nomor 3? Nah, rumusnya itu kan tahingga itu ini ya. Bagaimana hilang? Nah, ini nih. Ini bahasa nih. A, hmm, A per 1 min F. S tahingga. S tahingga sama dengan A per 1 min R. A-nya itu kan diketahui tadi 12 ya. Satu rasionya sepertiga. Udah tinggal dihitung aja secara manual gitu ya. Manual. Iya, secara manual. Berarti R1 per 3 berarti ini kan balik jadi target 3 per 2 kali 12. Coret-coret 6. 18. Nah, ketemu. Jawabannya 18 km. Jadi jarak terjauhnya pada saat dia berhenti itu 18 km. Sama kayak ini. Kan 17 mendekati ke 18 karena ada jawaban 18. Jadi jawabannya 18 km. Gitu sih untuk menjawab soal seperti ini karena S tahingga gitu. Jadi kita nggak tahu berapa karena di sini kan jarak tersebut yang terjauh berarti logikanya ya S tahingga. Ini bisa jawab gue pakai rumus bisa sih pakai logika aja. 12 4 6 itu sih. Mungkin untuk soal nomor berapa ini? 33 ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain guys selama 3 atau udah cukup? Boleh banget ditanyain kalau mau lewat chat atau mau lewat mic langsung on mic atau angkat tangan. Oke, aku tunggu sambil mulai respon. Mana guys kalau udah aman boleh bilang aman gitu atau cukup. Kamu mau tanya yang esta hingga? Iya boleh. Masih belum paham. Oke. eh, Mungkin aku jelasin definisi singkatnya. Iya oke makasih deh. Devan Devan itu dipanggil Devan ya. Devan Devin. Biar enak manggilnya. Deva. Oh Deva. Ya udah Deva. Oke Deva. Eh, aku mau ngasih tahu nih kan. eh, aku mungkin mau jelasin dulu kapan kita menggunakan es tahingga atau mungkin es apa ya? Es yang lainnya gitu.
S itu kan jumlah. Kalau ingetin aja kalau U itu eh gimana ya ngapa? Aku juga nggak tahu sih gimana caranya, tapi kayak ngapal aja, weh. U itu kan suku, misalnya S1, S2, S3 itu suku keberapa gitu. U1, U2, U3 itu berarti U keberapa? Kan ditanyanya U gitu, suku keberapanya. Tapi di sini ditanyakan jumlah. Kita baca lagi. Di sini kan yang ditanya itu kan jarak terjauh yang dapat ditempuh. Berarti kita nggak tahu nih, nggak tahu kapan dia berhenti. Maksudnya nggak tahu kapan dia akan berhenti. Jadi kita nggak tahu jumlahnya itu, jumlah di ujungnya itu eh, SN-nya itu berapa kita nggak tahu. Jadi kita harus gunain S hingga buat jawab soal seperti ini gitu. Karena kita jaraknya itu nggak diketahui. Bukan mencari, kalau pertanyaannya kapan, eh, pada saat suku keberapa dia berhenti, nah itu bisa baru pakai UN gitu, rumus UN. Jadi, tapi kan di sini yang diketahui cuma eh, dikit gitu ya, diketahui cuman nilai awal, sama U1-nya. Jadi buat jarak yang dapat ditempuhnya cuma jarak tempuhnya. Jadi kita di sini gunain rumus S hingga. Tapi aku kadang jarang sih gunain rumus S hingga karena hal tersebut jarang keluar. Jadi jawaban soal kayak gini aku biasanya pakai logika aja, logika kayak gini ngerjain, logika kayak gini gitu. Sesuatunya 12 ya berarti nggak bakal jauh-jauh. Biasanya soal kayak gini tuh eh, nggak bakal hal yang susah banget gitu, nggak bakal hal yang apa gitu, yang nggak bakal angkanya gede-gede. Jadi teman-teman gak usah ngitung capek-capek karena jarang juga yang menggunakan S hingga. Tapi S hingga itu kurang lebih, S itu kan jumlah, berarti jumlah, kita mau mencari jumlah pada saat dia berhenti, jumlah jarak terjauhnya gitu. Gitu sih. Kurang lebih begitu. Mungkin teman-teman masih banyak juga yang belum paham, aku juga susah sih jelasnya tapi begitulah. Mungkin teman-teman nanti sering latihan soal lagi aja biar lebih paham. Aku juga kadang bingung sih. Atau mungkin teman-teman punya cara menjawabnya sendiri, kayak aku pakai logika. Gitu sih. Gak perlu ngapal banget, tapi dari yang kita ketahui aja. Gimana Deva, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau masih bingung banget gitu ya? Paham Kak? Ya, oke deh. Mungkin nanti boleh ya Deva coba nah soal yang lainnya buat cari yang tinggal. Aku jujur juga jarang ketemu soal yang tinggal, tapi itu tuh lebih ke realistis gitu. Kalau realistis kita pengen jalan 12 km per jam nih, tapi coba aku mau iseng mau nurunin kecepatan aku selama sepertiga selama sejam gitu. Jalan sepertiga sejam, terus kurang lagi. Oh, ternyata aku berhenti pada saat 18 km gitu. Nanti ketemu gitu. Ketemu lagi. Ke realistis gitu. Eh, matematikanya. Oke, lanjut kita bakal bahas tentang eksponensial atau bentuk akar. Nah, eksponensial atau bentuk akar tuh banyak banget gitu ya sifat-sifat sama bentuk-bentuknya. Teman-teman boleh lihat yang di grup yang udah aku kirim tentang eksponen, sifat-sifatnya kayak A. Hmm, aku mungkin bahas di sini dikit aja, nanti teman-teman bisa lihat di grup. Hmm, salah. Eksponen dan, nah, itu banyak dia. Kenapa sih eksponen tuh gabung sama bentuk akar? Karena mereka berdua tuh ber temennya apa? Berkaitan gitu, berkaitan. Mungkin teman-teman eh, tahu gitu. Ini mungkin aku contoh dulu. Mungkin teman-teman tahu kalau misalnya A plus ntar gini. Misalnya X plus Y sama dengan 2X min min apa ya? Min Y aja gini misalnya. Nah, ini kan teman-teman bisa operasiin misalnya gini ya. Sebenarnya tuh ini tuh namanya bukan pindah ruas. Misalnya teman-teman tahu ya, taunya ini pindah ruas gitu ya misalnya gini. Misalnya berarti ini kita pindah ke siniin berarti. Nah, 2X berarti kan kita ketahui Y sama dengan 2X, ini pindah ruas berarti min X gitu ya. Nah, ini kan plus ya. Sebenarnya di sini ada plus ke dia. Plus pindah ruas dan min X. Min X di sini min Y.
Nah, mungkin di sini teman-teman tahu namanya itu pindah ruas gitu. Padahal bukan pindah ruas, tapi di matematika tuh ada sih definisi. Tapi nanti di matematika aslinya bukan pindah ruas, tapi dikaliin sesama gitu. Misalnya aku tulis lagi ya, X min Y 2X min Y. Nah, ini tuh kenapa X-nya bisa hilang? Ini tuh sama-sama dikaliin min X gitu. Sama-sama di dikurang min X. Sama-sama min sama-sama dikurang X. Nah, sama-sama dikurang X. Kayak gini. X min Y, berarti min X dong, kan dikurang X. Nah, kalau misalnya di sisi kiri itu dikurang X, berarti di sisi kanan juga dikurangi X. Y min X. Nah, ini jadi eh, maksud sama dengan tuh berarti kalau yang kiri sama dengan yang kanan sama dengan yang kiri. Pada saat yang kiri dikurangi X, yang kanan juga dikurangi X gitu. Jadi matematika itu belajar juga tentang adil gitu ya. Adil bukan keadilan. Kalau keadilan beda lagi. Nah, jadi tentang adil. Adil itu kayak yang satu dikurangin X, yang satu juga dikurangin X gitu. Jadi mungkin teman-teman belajar enaknya itu pindah ruas, tapi definisinya seperti ini gitu. Jadi Y, kok ini min kita tadi. Y sama dengan X min Y. Nah, berarti Y-nya gini. Gitu, jadi eh, apa hubungannya eksponen sama bentuk akar? Kalau misalnya penjumlahan kan biasa temannya sama perkalian. Karena kalau misalnya jumlah, pas pada saat dipindah ruas atau lawannya itu ya. Misalnya X, kan dia bakal hilang kalau dikurangin X. Berarti X itu kan harus positif. Positif bakal dihilang bakal sama X. Nah, terus kalau misalnya perkalian, itu bakal hilang sama apa? Sama pembagian. X dibagi sama dengan satu. Gak hilang sih, tapi satu gitu. Karena kan satu dikali X ya bagi bakal X per X. Jadi identitas sendiri kan teman-teman belajar identitas juga sih. Jadi eh, penjumlahan biasanya temannya itu sama pengurangan. Perkalian biasanya pembagian. Nah, eksponen itu bisa teman-teman tahu itu pangkat. Pangkat, teman-teman tahu pangkat kan? Pangkat itu adalah perkalian yang diulang gitu. Kalau akar, karena akar aja gitu. Akar. Nah, pangkat itu temannya akar. Misalnya X kuadrat, kayak yang teman-teman tahu kan, rumusnya kan, rumus yang apa namanya? Rumus Pitagoras gitu. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, itu kan A-nya itu kan bisa dipindah ruas, bukan pindah ruas sih. Tadi aku jelasin, tapi kita nyebutnya pindah ruas aja gitu. Pindah ruasnya itu jadi akar B kuadrat plus C kuadrat. Makanya rumusnya kayak gini gitu, atau bisa yang atas. Jadi, kenapa eksponen dan bentuk akar? Karena eksponen itu suatu pangkat dan dipindah ruasnya jadi bentuk akar. Dia hilang jika ada bentuk akar. Seperti itu, guys. Untuk sifat-sifatnya ada di buku yang udah aku kirim juga. Jadi buku yang udah aku kirim tuh catatan. Oke, mungkin kita langsung ke contoh soal atau latihan soal gitu ya. Jadi kita langsung seru. Kayaknya aku perlu masukin catatan juga deh. Biar nanti bisa kita review-review sedikit. Aku yang catatan lagi. Masukin hmm, sifat-sifat. Aku mau foto sifat-sifat lagi. Jadi deh. Ntar ya, aku mau masukin sifat-sifat dulu. Bentar guys, bentar. Aku mau masukin sifat-sifat. Dari sifat. Nah, gitu. Ya, pin. Start now. Insert. Nah, kenapa aku masukin? Karena nanti bakal kita butuhin. Menggunakan sifat-sifat yang ada. Lanjut ke latihan soal. Nanti kita bahas sifat-sifatnya di latihan soal aja. Mana sih? Hmm, ini latihan soal tentang eksponen bentuk akar. Oh iya, kan aku biasanya tuh kalau misalnya ngezoom, ngezoom kan, maksudnya belajar bareng sama kalian kan itu kan pakai ada soal UTBK ya, kayak maksudnya prediksi gitu, ada prediksi. Nah di sini nggak masukin prediksi, kenapa? Karena emang nggak ada gitu. Berarti
kita nggak memprediksi adanya soal seperti apa ya bakal ada di UTBK ke depannya. Tapi kalau misalnya soal-soal sebelumnya kan aku bahas tuh tentang prediksi. Karena emang diprediksi soalnya selanjutnya bakal gini karena dari tahun ke tahun soalnya gini terus gitu sama terus jadi kayaknya bakal gini gitu. Jadi yang ini untuk soal geometri sama aritmatika itu nggak ada prediksinya, berarti nggak terprediksi maksudnya nggak ada hal yang pasti. Jadi apa ya? Jadi teman-teman belajar yang teman-teman pelajari yang bisa keluar aja gitu. Karena nggak ada prediksinya gitu. Oke, lanjut ini yang soal tentang apa ini namanya? Eksponen dan bentuk akar juga nggak ada prediksinya. Jadi kita bahas soal santai-santai aja. Yang teman-teman dasar-dasarnya aja. Yang penting teman-teman tahu dasarnya. Karena nanti dari dasar kita bisa berlogika gitu. Logikanya gini kok, gitu. Logikanya masuk. Jadi nggak usah pakai, apa namanya? Nggak usah pakai perhitungan yang matematis banget. Oke. Kita mau nyoba soal nomor 2 deh. Dua kayaknya. Dua apa tiga ya? Dua aja deh. Begitu. Kita bakal bahas soal nomor 2. Nomor 2 itu gimana? Jika X1 dan X2 adalah solusi, berarti ini dan ini sama dengan 28. Berarti X1 dan X2 sama dengan berapa? Oke, kita harus tahu X1 dan X2-nya itu berapa gitu. Menarik. Kita aku izin terus soalnya ulang lagi. Soal nomor 2. Soalnya itu kan 3 kali 9X tambah 9 1 min X sama dengan 28. Nah, nah, gini dulu. Nah, nah, terus dari sini tuh eh, kita main apa ya? Main ubah-ubah bentuk gitu ya. Ubah-ubah bentuk maksudnya gimana Kak? Oke, ini duanya gini aja deh. Ya, nah, 3 kali 9X. 3 kali 9X, jangan kita ubah dulu. Kita ubahnya yang 9-nya nih. 9 pangkat 1 itu kan 9 berarti. Nah, 9, lalu, aduh, ya benar. Ini tuh kan 9, lalu. Nah, ini tuh kan 9 1 min X. 9 1 min X itu kan sama dengan 9 kali 1 kali 9 9 pangkat 1 kali 9 pangkat min X. Ini dapat dari mana? Kita lihat dari sifat. Sifat yang ke ini. Eh, ya ini. Sorry. Ini. Nah, nanti dari ini kita ubah ke bentuk ini nih. Kita pakai sifat nomor 2. Kalau A A M min N itu bisa kita ubah bentuknya jadi A pangkat M per A pangkat N. Ini bisa jelasin lagi, cuma jelasin lebih panjang tuh. Berarti ini bisa kita ubah menjadi sama dengan gitu ya. 9, 9 pangkat 1 per 9 pangkat X. Kan tadi kan eh, tulisannya kan 9 M min N itu kan sama dengan 9 pangkat M per 9 pangkat N. Ini tinggal disebut aja ke sini masuk itu. Di 9. Kita tulis 9 pangkat 1 sama 9 pangkat X. Berarti 9 pangkat 1 kan 9. 9 pangkat X nggak tahu itu. 28. Oke. Kita udah ubah bentuk ini. Apalagi sih yang bisa kita ubah? Aduh. Yang bisa kita ubah adalah oh ini. Menarik. Bisa langsung ditambah. Berarti 3 kali. Ininya tuh ditambah aja langsung gitu ya. Dioperasiin. Nanti ketemu hasilnya 9X angkat 2 tambah 9. 9 itu di sini sama dengan 28. 9X pangkat 2 dari mana? Ya dijumlah aja coba ya. Jumlahnya gimana tadi? Oh iya dikali hilang aja udah ketemu ini. Tinggal dikali ini dikali ini 9. Iya benar. Ini di penjumlahan ketemu langsung lanjut ke karena udah kita jumlahin
Berarti 9x min 2, 9 terus. Hah? Tapi kenapa dikali 9? Oh, enggak. Berarti ini bukan guys. Ini tuh hasil dari 9x pangkat 2 itu hasil dari ini dikali 9x juga. Berarti kedua sisi kanan sama kiri dikalikan 9x. Ini yang bentar. Nah, kedua sisi dikalikan 9x. Kan kalau misalnya kedua sisi dikalikan 9x kan, dulu aku terus ulang deh. Biar teman-teman enak gitu kan. 3 kali 9 pangkat x dikali 9 pangkat x berarti ya. Ditambah, nanti nggak gini. Ini begini. 9 pangkat x, 3 dikali 9 pangkat x, ditambah 9 per 9 pangkat x, sama dengan 9 pangkat x kali 28. Wih, 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 wih. 28 gitu ya. Nah, gini. Nah, ini kan bisa dikali ini. Berarti kan 3 dikali 9 pangkat x kan ada 2 jadinya nih. Pangkat 2. Ini bisa dicoret-coret dong. Coret-coret. Berarti 9 doang. Tambah 2. Tambah. Sama dengan. Sama dengan 28 kali 9 pangkat x. Terus, abis itu kita pindah pindah ruaskan gitu. Kalau dipindah ruasin jadi 3 kali 9 pangkat x kali 2, pangkat 2 tambah 9. Nah, pindah ruas jadi negatif ya. Negatif 28 min 9 pangkat x sama dengan 0. Berarti pindah ruasin kita bisa kelompokkan. Bisa. Bentar ya. Oh iya, Bi. Oh iya bisa. Oh di sini kenapa cepat A ya? Di sini kita coba kelompokkan ya guys ya. 3 kali 9 x pangkat 2 ditambah, berarti dikurang ya. 28 kurang, kalau 9 yang langsung dikelompokkan bisa. Kalau 7 yang dikelompokkan langsung bisa. 3 hmm, ditambah 2 ini kan 3, 28 dari 3, 9. Aku di sini bingung kenapa bisa jadi C per A nantinya. Karena ini tuh, wah susah guys. Caranya guys. Ini kita harus harus ubah-ubah bentuk. Ubah bentuknya jadi nggak berubah. Jadi aneh jadi berubahnya. Aku juga bingung. Mungkin kita skip dulu soal nomor 2. Karena mengubahnya aku masih bingung juga. Butuh banyak pengalaman untuk mengubahnya. Lanjut ke soal nomor. Hmm, Kita lanjut ke soal nomor. Kita bahas soal nomor 3 aja jadi. Oke. 3. 3 tuh kan enak gitu ya, gampang gitu ya. Eh, ini, tapi ini coba kita lihat ya, bisa kita ubah apa enggak. Tadi mungkin aku terlalu meremehkan untuk bisa diubah. Ternyata sulit. Itu nomor 3 aja deh. Apa sulit amat nomor 3 tadi, yang kedua tadi. 9x plus 8
3x min 1 sama dengan 1. Nah, kita ubah ini dengan cara 9x itu kan bisa kita, 9x itu kan bisa kita bentuk dalam bentuk 3 kali, 3x pangkat 2. Karena kan 3x kali 3x kali 3x itu 9x. Itu gitu, tapi enggak lah. Enggak ya. Beda. Ditambah 8, masih 8 aja. 3x min 1, kita ubah bentuknya jadi 3 per 3x. Yang tadi kita caranya sama kayak tadi. Terus habis itu kedua ruas atau kedua sisi dikalikan 3. 3 kali 3x pangkat 2 ditambah oh beda ini nih. Ini x di atas karena 3x nya 1. Ini kan berarti bisa dicoret-coret gitu ya. Coret berarti tinggal 3x doang. 8 dikalikan 3x gitu sama dengan 1. Karena jadi coret-coret nanti. Aku tulis aja deh, nanti nyari-coretnya di dalam. Nah, 3 kali 8 dikali 3, 3x per 3 sama dengan 1. Nah, ini coret-coret. Berarti kan ini kan bentuknya jadi 3 dikali 3x. Per 2 ditambah, tadi tinggal 8 dikali 3x sama dengan 1. Nah, jadi bisa bentuknya kayak gini. Terus habis bentuknya, kok ini masih 1? Sorry, ini juga 3, karena dikali 3. Kayak ada yang aneh. Terus habis itu, eh, kita mau ngilangin si, kita mau pindah ruas. Pindah ruas si 3 ini. Berarti 3 kali 3x per 2 ditambah 8, 3x sama dengan, dikurangi 3. Pindah ruas jadi sama dengan 0. Terus habis itu dari x kita misalin nih, ini kan udah apa ya? Ini bisa jadi persamaan kuadrat. Kita misalkan gitu. Misalkan R aja enaknya. R sama dengan 3x. Kalau kita misalkan R sama dengan 3x, kalau kita misalkan R sama dengan 3x, jadi nanti hasilnya jadi ini juga nanti coba ini. 3 dikalikan R ya. 3x itu kan R ya, kita ganti R kuadrat plus 8 R min 3 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Jadi R sama dengan berapa? R sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, R-nya itu berarti kita min 3. Berarti min 3 berapa kali berapa yang hasilnya min 3. Itu kan bisa min 3 sama berapa kali berapa? Iya benar. Min 3 sama min 3 sama 1 plus 1. Min 3 kali 1 min 3 benar. Min 3 tambah 1. Oh, enggak, gara-gara ada 3R-nya. Berarti di 3P-nya ada 1. Sebentar ya. Oh, berarti di sini kebalik. Ini yang plus 1 min 3. Ini 3. Plus minus ini kebalik. Yang plus itu min 1 lagi. Min 1 plus 3. Oke, benar. Coba ya, kita coba hitung ya. Kita coba substitusi sama kayak 3R kali 3R kali R, 3R kuadrat, 3R plus 3, 3R plus 3, berarti plus, berarti 3R kali 3, berarti 9R min R,
Min R berarti. Min 1 kali R kan R. Min 3. 3 R kuadrat. Sorry. 3 3 R kuadrat ditambah 9R. 9R kurang R berarti 8R. Min 3. Oke, sama-sama kayak atas. Berarti benar persamaan kuadratnya ini. Berarti R-nya sama dengan 1/3 atau R-nya sama dengan min 3. Udah, berarti ketemu R1, R2-nya itu 1 sama min 3. Berarti nilai nilai yang memenuhi 9x kuadrat, 9x kuadrat kali x itu, kita coba pilih salah satu ya. Coba pilih salah satu. Karena ini kayaknya nggak mungkin suatu hal yang hasilnya negatif, jadi kayaknya yang positif gitu. Kita coba pakai yang 1/3 dulu mungkin ya. Jadi kan 9x kuadrat ya, per 3x. Minus 3x. X-nya itu kan, ini X berarti kita lihat X. 9 X-nya itu kan 1/3, 1/3 pangkat 2 per 3 1/3. Eh, enggak, belum, belum, belum. Ini disubstitusi dulu kena ininya, pantesan ada yang aneh. Disubstitusi dulu. Nah, ini bakal kita substitusi ke 3X gitu. X-nya itu kan ini ya. 3 1/3. Ini kan 3 negatif 3. 3 negatif 3 kan berarti kan 3 per 9. Enggak. 3/27. Atau 1/9. 3/27. 1/27. Ini kan nggak mungkin karena hasilnya 1/27. Kalau yang ini 3 pangkat 1/3 berarti 3 akar enggak, sama dengan 1. Ya, karena kalau misalnya 3 3 pangkat 1/3 itu hasilnya 1. 1 koma berapa gitu? 1. Negatif 1. Ini nanti ketemu X sama dengan 1. Kalau ini X-nya ini. Kalau negatif 3. Coba kita masukin ya guys ya. 9 X kuadrat per 3 3 pangkat X. Kalau kita masukin X1 berarti 9 min 1 kuadrat per 3 min 1. 9 1 kan berarti 9 1 kali 3 pangkat min 1 kan berarti di atasnya aja kali 3. 27. Jawabannya 27. Yang ada 7. Oh, ada 27. Alhamdulillah. Oke, jawabannya 27. Oke, mungkin ini kan lagi ajan juga ya. Aduh, aku kelewatan beberapa menit. Ini kan lagi ajan juga. Mungkin buat teman-teman untuk soal nomor 3 ada yang mau tanyain nggak? Kayaknya beberapa masih ada yang bingung deh. Ini sambil nunggu aja nanti boleh ya teman-teman nanya nanti aku jawab. Gimana teman-teman, aman nggak? Kalau aman boleh bilang aman. Kalau cukup. Kalau ada yang tanyain boleh tanyain aja ya guys ya. Seputar nomor 3. Nomor 2 nanti aku coba cari-cari lagi. Aku masih kurang paham buat ngubah-ngubah bentuknya. Karena kita harus belajar-belajar lagi tentang sifat-sifatnya. Sifat dari eksponen dan akar itu sendiri. Enak banget sih.
Kalau pakai peduli terus ngelawan. Oh, bukan, Deng. Hmm. Bentar lagi nunggu ajian dulu. Oke, karena ajiannya udah selesai, aku lanjutin. Ini aku ada salah, salah gitu ya. Karena kan ini kan diketahui kan tadi kita misalkan R-nya sama dengan 3X gitu ya. Nah, berarti ini tuh kita harus cari gitu. 3X sama dengan sepertiga berarti X-nya itu berapa? Nah, untuk menjadi sepertiga itu kan berarti kan 1/3 pangkat 1. Berarti X-nya itu 3 min 1. Berarti X-nya itu min 1. Untuk menjadi 3 min 1 kan sepertiga. Seperti gitu. Terus untuk yang ini 3X sama dengan min 3. Berarti X-nya harus berapa biar dia jadi min 3. Berapa ya? 1. Nggak bisa. Hasilnya aku nggak tahu hasilnya berapa. Tapi eh, nggak bisa gitu. Aku nggak tahu ini hasilnya berapa. Nanti ya dari kayaknya. Coba. Nanti aku cari lagi. Nah, untuk ini kan udah ketemu. Berarti kan kita bisa pakai yang X-nya sama dengan -1. Karena emang biasanya itu yang digunakan yang gampang gitu. Nggak mungkin soal-soalnya yang lebih expert banget gitu. Nah, karena ada ketemu -1, dimasukin. Udah, jadi tinggalin aja. Ini kan -1. Cuma ini. Udah sih. Mungkin dari soal nomor 3 gimana? Ada yang mau ditanyain atau masih bingung? Boleh kalau ada yang mau tanyain, tanya aja. Sekarang nunggu teman-teman yang nanya, aku mau ini dulu nih, ngasih tahu dulu. Misalnya ada 3/0, 4/0, A/0. Nah, kenapa sih 3/0, 4/0, A/0 itu sama dengan 1? Semua bilangan yang pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Kenapa? Karena teman-teman tahu gitu ya. Misalnya 3/0 itu kan sama dengan 3/1 dikali 3/(-1). Nah, 3/1 itu kan ya 3 gitu. Terus 3/(-1 itu kan kita pakai yang ini. Nih, kalau misalnya A/(n), berarti sorry, ini sendiri. Kalau misalnya A/(n) berarti bisa diubah dalam bentuk A per N gitu. 1/A/(n). Berarti ini kita ubah bentuknya jadi 1/3 atau 3 bisa coret-coret berarti sama dengan 1. Maka 3/0 itu sama dengan 1. Atau mungkin A/0 sama dengan 1. Karena A/0 sama dengan A/1 dikali A/1. A dikali 1/A. Coret-coret sama dengan 1. Berarti A/1. Base 1. Nah, berarti A/0 itu 1. Jadi mungkin teman-teman beberapa ada yang bingung ya. Kak, kok pangkat 0? Di pangkatnya 0 tapi kok hasilnya 1? Karena gitu. Karena diubah gitu bentuknya. Ini 3/(-1), 3/(-1). Ya udah diubah jadi 3, jadi 1/3. Nah, ini kan salah gitu ya. Nah, 3/(-3). Berarti sama dengan ya udah 3. 1/3/3 gitu. Ya udah berarti 1/27. Gitu guys. Dan mungkin beberapa ada yang bingung gitu. Ini kok bisa gini? Ada juga nanti yang tutorial, ring atau tutorial ada materinya emang deh. Oke, mungkin materi sampai segini dulu karena mungkin nomor 3 belum ada yang bertanya. Jadi nanti ini catatannya aku kirim lagi ke grup gitu ya buat teman-teman belajar dan ada recordan juga. Jadi teman-teman yang gak hadir bisa menonton kembali. Nanti yang nomor 2 aku coba kerjain, kalau udah kerjain ya di catatannya gitu. Nanti aku kirim secepat mungkin.
Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian belajarnya. Maafin gitu ya kalau misalnya aku jelasinnya agak belibet karena emang materinya cukup rumit gitu ya. Teman-teman harus banyak-banyak belajar lagi. Untuk kerjaan latihan soal, kan aku udah pernah ngasih tau gitu deh. Jangan terlalu apa ya, matematis banget, tapi teman-teman belajar dasar-dasarnya dan dilogikain gitu. Banyak-banyak latihan soal, jadi teman-teman bakal kayak, oh ini soalnya pakai yang gini gitu. Jadi mungkin saran dari aku kayak gitu aja. Semangat. Sekian untuk hari ini. Belum kita akhiri pada kegiatan hari ini, ada yang mau nyampein sesuatu dulu? Ada yang mau nanya atau ada apa gitu? Boleh banget. Gimana, gimana? Aman, aman? Oke deh. Aman. Oke deh, kalau aman. Ini kan ada bukunya ya. Nih. Nah, ini tuh buku nanti aku udah foto sih buat PDF-in. Jadi nanti mungkin di akhir pertemuan kita, ya di akhir pertemuan nanti, pertemuan 8, ini kan sekarang masih pertemuan kelima. Nanti di pertemuan 5, pertemuan 6 sekarang. Di pertemuan ke-8 nanti aku kasih PDF bukunya, jadi teman-teman boleh belajar lagi. Kok di sini buat kayak apa ya? Memancing teman-teman aja buat belajar dasar-dasar dari matematika, dari uh, pengetahuan penalaran matematika gitu. Itu sih mungkin dari aku cukup sekian. Ya udah ke-6, bentar lagi. Dua lagi berarti ya. Besok 7, besok 8, berarti dua lagi. Nanti aku infokan gitu ke teman-teman. Oke, mungkin dari aku untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mati dulu. Terima kasih semuanya. Tapi sebelum aku tutup, mau dokumentasi dulu dong. Ada yang mau on cam gak guys? Kita dokumentasi dulu. Wis, agak mantap. Nah, ini gimana? Ayo, ada yang mau on cam lagi? Buat dokumentasi. Oh iya, catatannya belum aku. Nanti catatannya aku kirim lagi. Oke, mungkin kayaknya Olga aja deh. Aku foto aja ya. Satu, sebentar. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Sip, sudah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat beristirahat. Selamat nanti setahu aku masih ada satu kelas lagi gitu ya. Kelas bahasa Indonesia atau apa gue, Pak. Semangat teman-teman semua. Ya, makasih banyak juga. Aku nanti bakal info-infoin lagi. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, tanya lagi aja ke aku seputar PK sama PM gitu. Jadi yang lain, itu aku bingung. Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.